Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Yasmin dengan NIM 230301018. Berikut saya akan menjelaskan tentang hasil soal UTS saya pada mata kuliah pengelolaan perkebunan. Soal pertama, resume jurnal dengan judul jurnal Strategi Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Penelitian ini dilakukan karena banyak perkebunan kelapa sawit rakyat yang telah melewati umur ekonomis sekitar 25 tahun sehingga produktivitasnya menurun dan perlu segera diremajakan. Namun peremajaan masih sering terlambat akibat biaya yang tinggi, kekurangannya pengetahuan, dan juga pekebun merasa hasil panen masih sangat mencukupi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi di Desa Sabta Permai, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dilakukan selama 6 bulan, dari April hingga Oktober 2022. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan pengumpulan data primer maupun sekunder. Selanjutnya ada sampel yang digunakan, ada 30 pekebun yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan 5 orang ahli sebagai responden untuk analisis strategi. Selanjutnya, analisis data yang digunakan yaitu deskriptif untuk faktor keterlambatan dan sumber pendapatan, AWOT atau AWOT untuk menentukan strategi terbaik. Selanjutnya ada pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan peremajaan terutama disebabkan karena pekebun merasa hasil perkebunannya masih mencukupi sebanyak 45%. Diikuti dengan biaya yang tinggi dan kendala lainnya. Selama peremajaan, pekebun memiliki beberapa sumber pendapatan, baik dari perkebunan yang masih produktif maupun pekerjaan yang lain. Strategi terbaik yang dihasilkan adalah peremajaan mandiri bersama melalui KUD dengan pelatihan serta alternatif lain seperti program PSR, peremajaan individu, dan kemitraan. Selanjutnya ada kesimpulan, keterlambatan peremajaan disebabkan faktor ekonomi dan persepsi pekebun yang merasa hasil perkebunan masih mencukupi. Selama peremajaan, pekebun mencari sumber pendapatan lain. Strategi terbaik yang perlu dilakukan adalah peremajaan mandiri bersama KUD dan pelatihan dan juga pendampingan. Selanjutnya adalah kelebihan. Metode analisis lengkap, SWOT dan AHP, dan data lapangan yang nyata. Kekurangannya ialah keterbatasan pada satu lokasi dari sampel kecil serta kurangnya membahas aspek ekonomi yang mendalam. Rekomendasinya yaitu penelitian selanjutnya perlu cangkupan lebih luas, responden lebih banyak, dan analisis finansial yang lebih rinci. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2, ada teori fusi. Teori ini menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi semuanya harus bekerja sama, menyatu supaya tujuannya bisa tercapai dengan baik. Alurnya itu seperti lingkaran. Yang pertama ada penyatuan sumber daya, semua yang dimiliki seperti tenaga kerja, uang, dan juga alat gabung. Yang kedua ada integrasi struktural. Struktur organisasi dibuat dengan jelas dan saling terhubung. Yang ketiga ada sinkronisasi proses dan sistem. Cara kerja tiap bagiannya harus selaras dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat ada adaptasi budaya organisasi. Orang-orang di dalam organisasi menyesuaikan cara kerja dan nilai yang sama. Selanjutnya ada hasil akhir adalah peningkatan sinergi dan efisiensi. Selanjutnya ada teori sistem. Teori ini melihat organisasi sebagai bagian besar dari organisasi yang lebih besar, bukan hanya diri sendiri. Perusahaan berhubungan dengan banyak pihak seperti pemegang saham, pemasok, pelanggan, pesaing,
pemerintah, dan juga perikat kerja atau tenaga kerja. Selain itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga hukum. Kesimpulan dari teori fusi fokus ke dalam organisasi internal, menyatukan agar semua bagian efisien. Dan teori sistem berfokus pada keluar organisasi, yaitu eksternal, untuk memahami pengaruh lingkungan dan pihak lainnya. Selanjutnya, soal nomor 3, bagaimana manajemen dan teknik pembukaan lahan perkebunan yang sesuai dengan environmental etis sehingga usaha perkebunan bersifat berkelanjutan dan tidak terdapat konflik sosial. Yang pertama ada manajemen non sosial, yaitu izin bebas tanpa paksaan dari masyarakat lokal. Yang kedua, tetapkan batasan lahan bersama warga agar tidak ada sengketa lahan. Yang ketiga, ada tetapkan skema inti plasma untuk kesejahteraan bersama. Yang keempat, lindungi area bernilai konservasi tinggi seperti hutan dan juga sumber air. Selanjutnya ada teknik lingkungan atau ramah alam. Yang pertama ada zero burning, larangan total membakar lahan guna alat berat untuk mencacah kayu. Selanjutnya ada batang kayu dicacah jadi mulsa untuk pupuk alami. Yang ketiga ada buat terasering di lahan miring dan tanam legum cover crop atau LCC agar tanah tidak erosi. Yang keempat ada manajemen air, jaga tinggi permukaan agar tidak kering dan mudah terbakar. Yang selanjutnya ada standar kepatuhan, sertifikasi, patuhi aturan ISPO atau RSPO sebagai jaminan etika bisnis internasional. Demikian dari hasil penjelasan soal UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.